Fajar baru menyapu lembut desa kecil di lereng Gunung Gede Pangrango. Kabut tipis masih bergelantungan di udara saat Ningrum, gadis cantik berambut panjang sebahu itu, sudah menapaki jalan berbatu dengan pikulan sayur di pundaknya. Wajahnya teduh, matanya jernih, menyimpan semangat hidup yang tak pernah padam. Ia berjalan menyusuri jalan setapak, melewati pohon-pohon pinus yang diam membisu seperti menjaga rahasia yang tersembunyi di balik tubuh mungilnya. Ningrum bukan gadis biasa. Di balik kelembutannya, tersimpan keteguhan hati yang lahir dari penderitaan sejak kecil. Ayahnya tewas saat ia masih bayi, dibunuh oleh preman yang hendak merampok saat ayahnya pulang dari pasar. Ibunya jatuh sakit karena trauma dan hanya bisa duduk di dipan bambu, menunggu uluran kasih dari satu-satunya anak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun Ningrum tak pernah mengeluh. Baginya, kehidupan adalah ladang untuk berbakti, bukan untuk menangisi nasib. Setiap pagi, Ningrum menapaki jalan menurun ke pasar kota Sukabumi dengan senyuman tulus. Ia menjual hasil kebun yang ia tanam sendiri, kangkung, bayam, tomat, dan cabai rawit. Senyumnya membuat para pembeli betah, membuat para pedagang tua merasa ada harapan dalam kebaikan yang sederhana. Namun di balik keramaian pasar itu, awan gelap mulai menggulung. Pasar Sukabumi tak lagi aman. Sejak 2 bulan terakhir, kelompok preman yang dipimpin Jaya Ular mulai menebar teror. Mereka menarik uang keamanan dari para pedagang kecil, termasuk penjual sayur seperti Ningrum. Mereka menyiksa siapa saja yang berani menolak. Tapi Ningrum berbeda. Saat Jaya datang menagih jatah, Ningrum menatapnya lurus tanpa rasa takut. "Uang ini untuk ibu saya makan, bukan untuk mengisi perut orang yang tak tahu malu," ucapnya dingin. Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Jaya. Ia terpaku sejenak, tak menyangka gadis sehalus Ningrum bisa berbicara setajam pedang. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. "Kau pikir siapa kau? Hah? Cuma penjual sayur, berani melawan aku," teriaknya, menggebrak meja sayuran hingga tomat-tomat berjatuhan ke tanah. Orang-orang sekitar membisu, takut ikut jadi korban. Ningrum memungut tomatnya satu persatu dengan tenang. Ia tak menangis, tak meminta belas kasihan. Tapi matanya menatap dalam, seakan ada bara api yang mulai menyala dalam dadanya. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang seluruh pedagang kecil yang ditindas. Ini tentang ibunya yang selalu menangis dalam diam. Ini tentang warisan yang harus ia jaga, ilmu dari almarhum kakeknya yang selama ini ia pendam. Saat matahari meninggi dan pasar mulai sepi, Ningrum pulang dengan hati berat. Di rumah, ia masuk ke kamar tua yang hampir tak pernah dibuka. Di sudut ruangan, ada peti kayu tua peninggalan sang kakek. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya tergeletak sebuah kitab kusam dengan tulisan tangan yang masih terjaga, Ajian Rengkah Gunung, penjaga tanah leluhur. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa waktu untuk diam sudah berakhir. Dengan kitab di tangan dan semangat yang menyala, Ningrum bersumpah di hadapan gunung, ia tak akan mundur. Sekali bumi berguncang karena ketidakadilan, maka ia akan menjadi perempuan yang membuat tanah ini retak, demi keadilan yang harus ditegakkan. Pagi berikutnya, langit Sukabumi tampak kelabu. Awan-awan gelap menggantung rendah, seakan ikut merasakan ketegangan yang merambat di pasar kota. Ningrum tetap datang seperti biasa, memikul dagangannya. Tapi kali ini langkahnya berbeda. Lebih berat, lebih tajam, seperti seorang prajurit yang tahu medan perangnya sudah menanti di ujung jalan. Di pasar, bisik-bisik tentang keberanian Ningrum semalam mulai menyebar. Para pedagang kagum, tapi juga khawatir. "Ningrum hebat, tapi Jaya Ular bukan orang biasa," bisik. Seorang ibu penjual ikan, dia pernah menusuk orang hanya karena salah memberi kembalian. Suasana pasar jadi tegang, seperti menunggu badai yang akan meledak sewaktu-waktu. Dan badai itu datang lebih cepat dari dugaan. Jaya Ular muncul bersama 3 anak buahnya. Tubuhnya kekar, matanya menyala seperti binatang buas yang terluka harga dirinya. Ia menghampiri lapak Ningrum tanpa bicara. Sekali gebrak, meja sayuran itu terbalik. Sayur mayur berserakan. Ningrum berdiri, menatapnya, tanpa mundur selangkah pun. "Berani kau datang lagi ke sini?" bentak Jaya, suaranya menggetarkan seisi pasar. "Kau pikir bisa lolos setelah mempermalukan aku kemarin? Hari ini, kau harus belajar tunduk." Ia meraih kerah baju Ningrum dan hendak menyeretnya keluar pasar. Tapi tangan Ningrum sigap memegang lengan Jaya. Seketika, tubuh Jaya seperti kesetrum.
Ia tertegun, tak menyangka gadis kecil itu punya kekuatan mencengkeram seperti baja. Anak buah Jaya bergerak cepat, mengelilingi Ningrum. Mereka bersiap memukul, tapi Ningrum melepaskan pegangan dan mundur perlahan. Ia menarik napas panjang, lalu menginjak tanah dengan teknik dasar ajian rengkah gunung. Tanah di sekelilingnya tiba-tiba bergetar pelan, cukup untuk membuat semua orang di pasar terdiam. Sebuah retakan kecil membelah jalan setapak di dekat kaki para preman. Mereka terlonjak panik, mundur dengan wajah pucat. Jaya mendelik, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Apa-apaan ini?" gumamnya, gemetar. Ningrum tak menjawab. Ia hanya berkata pelan namun tegas, "Aku hanya penjual sayur. Tapi jangan pernah sentuh hidupku, atau hidup orang-orang di sini." Kalimat itu lebih tajam dari pisau dapur, dan lebih menohok dari tamparan. Jaya memerintahkan anak buahnya mundur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pasar itu, ia tak jadi mengambil upeti. Ia pergi dengan amarah membara, namun juga ketakutan yang baru. Ia sadar, gadis itu bukan sekadar pedagang sayur. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kekerasan biasa. Ningrum pun kembali merapikan sayurannya, dibantu pedagang lain yang mulai berani mendekat. Hari itu, pasar Sukabumi berubah. Angin yang berhembus membawa harapan baru. Tapi Ningrum tahu, ini baru awal. Karena seorang preman yang terluka harga dirinya akan kembali, dan kali ini, tidak sendirian. Malam itu, angin dari arah Gunung Gede berembus lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah kayunya yang sederhana, Ningrum duduk memandangi kitab tua warisan kakeknya. Jemarinya menyentuh setiap aksara kuno yang mulai pudar oleh usia, seolah mencoba menangkap kembali bisikan masa lalu. Dalam keheningan malam, suara detak jantungnya terdengar jelas, beradu dengan kegelisahan yang menumpuk di dada. Ia masih ingat betul wajah kakeknya, Ki Sontani, sang penjaga jalur pendakian rahasia Gunung Gede yang dulu dihormati banyak pendekar. Lelaki tua itu selalu berkata, rengkah gunung bukan ilmu untuk menindas, melainkan untuk menjaga. Saat kecil, Ningrum sering dibawa berlatih di lereng-lereng curam, belajar menyatu dengan tanah, merasakan napas bumi, hingga tubuh dan alam menjadi satu kesatuan. Namun sejak kakeknya meninggal karena diracun orang yang iri, Ningrum menyimpan ilmu itu rapat-rapat. Ia hanya memakai sedikit teknik untuk melindungi diri, dan bahkan itu pun disembunyikan dari ibunya. Tapi kini, dengan Jaya Ular kembali mengancam, dan pasar menjadi medan pertempuran, Ningrum tahu ia tak bisa lagi diam. Ilmu ini harus bangkit, ia harus menjadi penjaga seperti kakeknya dulu. Malam itu, di bawah cahaya pelita, Ningrum membuka halaman tengah kitab. Di sana tertulis, jalan menuju kekuatan adalah jalan kembali ke akar. Kalimat itu membawanya ke sebuah keputusan. Ia harus pergi, bukan melarikan diri, tapi menuju tempat di mana rengkah gunung pertama kali lahir, Gua Tuadi. Punggung Gunung Gede, tempat sang kakek dulu menempa batinnya. Sebelum fajar menyingsing, Ningrum berkemas. Ia mencium tangan ibunya yang masih terlelap, meninggalkan sepucuk surat kecil. "Ibu, aku akan kembali. Tapi aku harus menunaikan janji pada kakek. Doakan aku." Lalu dengan membawa kitab dan secercah keberanian, Ningrum berjalan menuju gunung, menembus kabut dini hari, menantang udara dingin yang menggigit kulit. Sementara itu, di sudut kota, Jaya Ular tengah mengamuk. Ia membanting meja, memukul anak buahnya yang tak berguna, dan menghabiskan malam dengan dendam yang membara. "Cari dia, aku tak peduli harus sewa siapa, Ningrum harus tunduk di kakiku." Di belakangnya, seorang pria tinggi dengan luka di pelipis tersenyum sinis. Dia adalah Gendo Macan, preman Cianjur yang dikenal bisa membelah batu dengan telapak tangan kosong. "Beri aku 3 hari, kata Gendo sambil menyalakan rokoknya, dan aku akan seret tubuhnya ke hadapanmu. Aku ingin lihat, seberapa hebat gadis penjajah sayur yang bisa membuat kau ketakutan." Jaya tertawa getir, tapi ada kegelisahan di matanya. Dalam hatinya, ia tahu, Ningrum bukan sekadar gadis biasa. Dan di lereng gunung yang sunyi, Ningrum menutup matanya, duduk bersila di mulut gua tempat kakeknya dulu bertapa. Ia mulai membaca mantra ajian rengkah gunung, memanggil kekuatan bumi, dan perlahan, tanah di bawahnya mulai berdenyut, seperti jantung yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Kabut pekat menyelimuti mulut gua di lereng Gunung Gede. Di dalamnya, Ningrum duduk bersila di atas batu dingin, tubuhnya mulai menyatu dengan hawa bumi yang memancar dari dinding-dinding gua.
Gema suaranya menyatu dengan mantra-mantra kuno dari kitab warisan kakeknya. Setiap bait yang ia lantunkan, membuat udara di sekitarnya bergetar, seolah gunung sendiri tengah mendengarkan. Kilatan cahaya samar muncul dari dalam tanah. Retakan kecil mulai membelah batu di sekitarnya, seperti napas alam yang terbangun dari tidur ratusan tahun. Tapi tubuh Ningrum tetap tenang. Kedua telapak tangannya menyentuh tanah, menyerap energi bumi yang mulai mengalir deras ke dalam tubuhnya. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kekuatan besar yang kini menyatu dengan nadinya. Ingatan demi ingatan mengalir dalam benaknya. Ia melihat bayangan kakeknya, duduk bersila di tempat yang sama, tersenyum teduh sambil berkata, ilmu ini hanya tunduk pada hati yang tak gentar dan niat yang tulus. Seketika, air mata mengalir di pipinya. Ia kini benar-benar siap, bukan lagi sekadar gadis penjual sayur. Ia adalah pewaris Saajian Rengkah Gunung. Tiba-tiba, langkah-langkah kaki berat terdengar di luar gua. Ningrum membuka mata, tajam dan penuh kewaspadaan. 3 lelaki bertubuh kekar, anak buah Gendo Macan, muncul sambil membawa pentungan dan golok. "Ketemu juga kau, gadis jalang," seru salah satu dari mereka. "Tuan Gendo ingin melihat darahmu malam ini." Mereka tertawa keras, memantulkan suara ke dalam lorong-lorong gua yang sepi. Ningrum berdiri perlahan, tubuhnya dikelilingi aura tanah yang berdenyut. "Pergilah, sebelum bumi ini menolak langkah kalian," ucapnya tenang. Tapi para preman itu hanya tertawa lebih keras, tak menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Detik berikutnya, satu dari mereka tersungkur, batu yang ia pijak terbelah 2, membuatnya jatuh dan menjerit kesakitan. Yang lain maju menyerang. Golok meluncur cepat ke arah Ningrum, tapi dengan gerakan ringan, ia menghindar sambil menekankan telapak tangannya ke dinding gua. Ledakan kecil terdengar, gelombang tanah menghantam penyerangnya dari samping, membuatnya terpental menabrak batu. Preman terakhir membeku, tubuhnya gemetar melihat 2 temannya tumbang dalam sekejap. "Aku tak membunuh, hanya memberi peringatan," bisik Ningrum, matanya memancarkan ketegasan. "Tapi jika kalian datang lagi membawa dendam, mungkin bumi tak akan sebaik hari ini." Para preman itu menyeret teman mereka dan lari terbirit-birit, meninggalkan Ningrum yang kini berdiri tegak di tengah gua, dikelilingi cahaya samar dari batu-batu yang bersinar. Di kejauhan, Gendo Macan memandang ke arah gunung dengan mata menyipit. "Ternyata benar, dia sudah mewarisi semuanya," gumamnya pelan. Tapi bukan ketakutan yang muncul di wajahnya, melainkan senyuman dingin penuh tantangan. "Semakin kuat dia, semakin nikmat saat aku meremukkannya." Fajar menyingsing dengan langit merah darah di atas kota Sukabumi. Tapi bukan matahari yang membawa hawa panas, melainkan langkah-langkah Gendo Macan yang mulai menyusuri jalanan kota. Tubuhnya tegap, dadanya telanjang memperlihatkan luka-luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Di pundaknya tergantung senjata khas, sebilah sabit besar dari baja hitam, pemberian seorang dukun dari pesisir Cianjur. Di pasar, kabar tentang Ningrum yang mengalahkan 3 preman Gendo beredar cepat seperti angin badai. Orang-orang mulai menggantungkan harapan padanya, namun bersamaan dengan itu, ketakutan pun merayap. Kalau Gendo Macan turun sendiri, itu artinya pertumpahan darah tak bisa dihindari, ujar Pak Komar, pedagang buah yang dulu pernah melihat Gendo menghancurkan batu nisan hanya dengan tinjunya. Sementara itu, Ningrum baru kembali dari gunung. Wajahnya pucat namun penuh keyakinan. Ia disambut ibunya dengan pelukan gemetar. "Apa kau benar-benar siap, Nak?" bisik sang ibu sambil menahan air mata. Ningrum mengangguk. "Kakek pernah berkata, tanah tempat kita lahir harus kita lindungi. Kalau bukan aku, siapa lagi?" Pagi itu, Ningrum berjalan ke pasar seperti biasa, tapi kali ini langkahnya disambut tatapan penuh harap dari para pedagang. Mereka tak lagi memandangnya hanya sebagai gadis penjual sayur, tapi sebagai simbol perlawanan. Di ujung pasar, suara langkah Gendo menggema. Hening seketika, wajah-wajah tegang mengintip dari balik lapak-lapak lusuh. Gendo Macan berdiri di depan Ningrum. Tubuhnya menjulang seperti gunung yang siap longsor. "Kau, bocah ingusan itu," katanya pelan, namun mengandung ancaman mematikan. Ningrum tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arah mata Gendo, seolah hendak menembus lapisan jiwa paling gelap di balik tubuh raksasa itu. Tanpa aba-aba, sabit Gendo meluncur cepat ke arah leher Ningrum. Namun tanah di bawah kakinya justru bergelombang, memaksa tubuh Gendo kehilangan keseimbangan sepersekian detik. Cukup bagi Ningrum untuk melompat ke belakang dan menekan kedua telapak tangannya ke tanah.
Ledakan kecil terjadi. Sebuah tiang batu mencuat dan menghantam sabit itu hingga terpental. Gendo terlonjak, tapi matanya justru bersinar. Menarik, gumamnya. Ternyata ilmu rengkah gunung bukan isapan jempol. Ia menyeringai, lalu menancapkan kedua kakinya dalam-dalam ke tanah. Tapi sekarang, mari kita lihat, siapa yang lebih dicintai bumi, aku, atau kau. Suasana pasar berubah seperti medan perang yang menahan napas. Pertarungan besar akan segera dimulai. Dua kekuatan raksasa, satu dari warisan leluhur penjaga gunung, satu dari kekuatan jalanan yang brutal. Dan Sukabumi pun menahan detaknya, menyaksikan dua kekuatan tanah bertarung demi harga diri, darah, dan masa depan sebuah pasar rakyat. Gendo macan menggertakkan gigi, lalu mengentakkan kaki ke tanah. Seketika, lapak-lapak di sekitarnya bergetar. Tanah merekah, membentuk pola seperti akar pohon raksasa yang merambat liar. Pedagang-pedagang berlarian menyelamatkan diri, jeritan anak-anak menggema di udara. Tapi Ningrum berdiri tegak di tengah porak-poranda, matanya tak berkedip, telapak tangannya mulai berpendar menyatu dengan denyut bumi. Ingat, Ningrum, suara almarhum kakeknya bergema di kepala, rengkah gunung. Bukan hanya soal kekuatan, tapi keseimbangan. Kalau kau serang dengan amarah, bumi akan menolakmu. Ia menarik napas panjang, lalu menghentakkan kaki pelan ke tanah. Sebuah gelombang lembut memancar keluar, menahan retakan tanah Gendo, membuatnya tertahan seperti dihentikan pelukan lembut seorang ibu. Brengsek, teriak Gendo, lalu melompat tinggi, sabitnya berputar di udara, mengarah ke kepala Ningrum. Gadis itu menunduk cepat dan menekan tanah dengan dua tangan. Tiba-tiba, pilar batu mencuat dari bawah, menghantam Gendo dari samping. Tubuh pria kekar itu terpental, menabrak lapak sayur milik Buwati, menghancurkannya seketika. Namun Gendo bukan preman sembarangan. Ia bangkit dengan wajah berlumuran darah, lalu menjilatnya sambil tertawa. Kau kira cuma kau yang bisa bicara pada tanah? Ia merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan segenggam tanah hitam, lalu melemparkannya ke lantai pasar. Asap hitam mengepul, dan dari dalam asap itu, muncul makhluk tanah berbentuk manusia, tinggi dan ganas, lelembut tumbal hasil pesugihan. Ningrum mundur selangkah. Aura jahat dari makhluk itu menekan tubuhnya, membuat napas terasa berat. Tapi ia menggertakkan gigi, lalu berlutut dan menempelkan kedua tangannya lagi ke bumi. Aku anak bumi, aku cucu penjaga gunung. Teriaknya. Dari bawah tanah, muncul suara gemuruh pelan. Retakan besar muncul, menelan makhluk tanah itu hidup-hidup, membuat pasar kembali tenang untuk sejenak. Namun sebelum sempat bernapas lega, Gendo melompat dengan sabit menyala merah. Serangan itu begitu cepat, melukai pundak Ningrum. Gadis itu terjatuh, darah menetes ke tanah. Tapi justru saat darahnya menyentuh bumi, sesuatu berubah. Tanah bergetar hebat, dari dalam bumi muncul cahaya hangat, menyelimuti tubuh Ningrum. Ajian rengkah gunung bangkit sempurna. Orang-orang yang bersembunyi mulai muncul perlahan, menyaksikan gadis yang kini berdiri dengan tubuh bercahaya, luka di pundaknya sembuh seketika. Bumi memilihmu, desis Gendo dengan nada benci. Tapi Ningrum tak bicara apapun. Ia menatap Gendo, tenang seperti gunung tua, namun kekuatan di balik tatapannya, seperti longsoran yang siap melumat segalanya. Pertempuran belum usai, tapi kini, keseimbangan mulai berubah arah. Gendo macan terpaku. Di hadapannya, Ningrum berdiri dengan tubuh bercahaya, seperti jelmaan roh gunung yang turun ke bumi. Aura rengkah gunung kini menyatu sepenuhnya dalam tubuh gadis itu. Sementara itu, tanah di sekitar pasar mulai tumbuh kembali, retakan menutup, lapak-lapak yang hancur seperti diperbaiki oleh tangan tak kasat mata. Bumi menyembuhkan dirinya, melalui Ningrum. Namun justru itulah yang membuat dada Gendo membara. Kau mengingatkanku pada dia, katanya perlahan, matanya memerah, tapi bukan karena marah, melainkan dendam yang menahun. Puluhan tahun lalu, ibumu juga menolak tunduk. Dia pernah memiliki ilmu yang sama. Tapi aku tahu caranya mematahkan perempuan keras kepala. Ningrum membeku. Ibu, kau mengenalnya? Gendo hanya tertawa getir. Ya, ibuku sendiri digusur karena ibumu dan kakeknya menolak kerja sama dengan para cukong. Mereka anggap aku bocah jalanan tak berguna. Maka aku pergi, mencuri ilmu dari dukun-dukun hitam, jadi binatang, dan sekarang aku kembali sebagai raja jalanan. Air mata Ningrum menetes, bukan karena takut, tapi karena sedih. Kau salah, kakekku tidak menolakmu karena kau miskin, tapi karena jiwamu dipenuhi amarah.
Kau mau menjadikan tanah ini tumbal untuk keserakahan. Tapi Gendo mengangkat sabitnya tinggi. Keadilan versiku hanya satu, semua harus tunduk. Serangan Gendo datang lebih brutal dari sebelumnya. Tanah menghitam di bawahnya, mengeluarkan taring-taring batu seperti duri neraka. Ningrum melompat, menghindar dengan lentur, lalu menempelkan tangan ke tanah. Ampunilah dia, wahai ibu bumi, tapi jangan biarkan ia melukai yang tak bersalah lagi. Dari balik tubuh Ningrum, muncul sosok bayangan samar seorang perempuan tua, arwah sang nenek, penjaga terakhir ajian Rengkah Gunung. Bayangan itu mengalir ke tangan Ningrum, dan seketika pilar-pilar tanah bermunculan dari sekeliling Gendo, membentuk penjara batu. Gendo meronta, mengamuk, tapi semakin kuat ia melawan, semakin erat tanah menggenggam tubuhnya. Cukup, Gendo, teriak Ningrum, darah bercampur tanah membasahi wajahnya. Kalau kau terus melawan bumi, kau akan hilang ditelan oleh amarahmu sendiri. Tapi Gendo malah tertawa, mata merahnya semakin menggila. Lebih baik mati, daripada kalah oleh anak pasar. Dan ia mengentakkan sabitnya ke tanah, menciptakan ledakan terakhir yang mengguncang seisi pasar. Pasir, batu, dan serpihan kayu beterbangan. Saat debu mereda, tubuh Gendo tak terlihat. Yang tersisa hanyalah lubang besar dan sunyi yang menganga di tengah pasar. Ningrum berdiri dengan lutut gemetar. Ia menang, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Dan tanah, kini memanggilnya bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai penjaga keseimbangan yang baru. Langit Sukabumi kelabu, awan menggantung berat seolah turut merasakan kelelahan yang membalut tubuh Ningrum. Di tengah puing-puing pasar yang perlahan diperbaiki warga, ia duduk diam di atas bongkahan batu, tatapannya kosong. Tubuh Gendo memang telah hilang ditelan bumi, namun jejak dendam dan luka yang ia tinggalkan masih menggantung di udara seperti bau darah yang tak mau hilang. Para pedagang mulai kembali menata lapak, sebagian memandang Ningrum dengan penuh rasa hormat. Tapi justru tatapan itu yang menambah beban di dadanya. Mereka melihatku sebagai pahlawan, tapi aku bahkan tak bisa menyelamatkan semuanya. Bisiknya pada angin, teringat pada anak kecil yang terinjak saat kekacauan, atau Ibu Sarti yang kehilangan seluruh dagangannya karena api kecil dari ledakan. Di rumah, sang ibu menyambutnya dengan pelukan. Tapi tak ada kata-kata yang bisa menenangkan. Ningrum tak lagi menangis. Air matanya telah habis sejak pertarungan usai. Yang tersisa hanyalah hening panjang yang terus menggema di dalam kepala, suara gemuruh tanah, jerit ketakutan warga, dan tawa gila Gendo yang kini menghantui mimpinya. Malam harinya, ia bermimpi didatangi sosok bayangan neneknya. Kau bukan hanya pemilik ilmu Rengkah Gunung, kau adalah tanah itu sendiri. Maka belajarlah untuk menumbuhkan, bukan sekadar menghancurkan. Ningrum terbangun dengan peluh dingin. Kalimat itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada sabit Gendo. Keesokan harinya, Ningrum berjalan keliling pasar, membantu para pedagang membangun kembali lapak mereka. Ia membersihkan batu, memanggul papan, membagikan air. Warga mulai memanggil namanya, kali ini bukan hanya sebagai pembela, tapi sebagai bagian dari mereka. Dan perlahan, senyumnya mulai tumbuh, meski masih samar. Namun luka batin tak semudah itu sembuh. Setiap kali melihat anak kecil berlari, Ningrum teringat pada kerusakan yang ditimbulkan ilmunya. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan bukan hanya soal bisa bertarung, tapi juga bagaimana menanggung akibat dari pertarungan itu. Dan disitulah, pelajaran terbesar dari ajian Rengkah Gunung perlahan menyusup dalam jiwanya. Suatu siang, ia duduk di bawah pohon rindang di pinggir pasar. Ia menempelkan telapak tangan ke tanah, bukan untuk menyerang, tapi untuk mendengarkan. Bumi, ajarkan aku untuk tumbuh. Bukan hanya untuk melawan. Angin bertiup lembut, dan entah bagaimana, daun-daun di sekitarnya berguguran membentuk lingkaran, seolah bumi menjawabnya. Ningrum menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan itu, ia merasa damai. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, badai belum sepenuhnya reda. Masih ada sisa-sisa kekuatan gelap yang mungkin kembali suatu hari nanti. Dan saat itu datang, ia berjanji akan berdiri lagi, bukan sebagai gadis penjual sayur, tapi sebagai penjaga tanah Sukabumi. Ketika kedamaian baru mulai bersemi di pasar, bisik-bisik tak sedap mulai beredar. Ada yang melihat lelaki asing berjubah hitam mengendap-endap di sekitar lokasi pertarungan Ningrum dan Gendo. Lelaki itu tak berbicara, hanya memandangi tanah bekas lubang besar dengan tatapan kosong, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata.
Warga menyebutnya, bayangan timur, karena ia selalu datang menjelang subuh lalu menghilang ke arah hutan. Ningrum awalnya menganggapnya hanya kabar angin, sampai suatu malam ia merasakan getaran aneh dari dalam bumi. Seperti ada sesuatu yang digali, dari dalam. Ia mendadak terbangun dengan jantung berdegup kencang, napasnya sesak, dan telinganya menangkap bisikan lirih, "Ajianmu belum cukup. Ia belum benar-benar musnah." Keesokan harinya, pohon besar di sudut pasar roboh tanpa sebab. Tanah di bawahnya berlubang dan menghitam seperti bekas luka yang tak sembuh. Di dalam lubang itu, Ningrum menemukan serpihan sabit gendo, retak, namun masih memancarkan aura jahat. Ia membungkusnya dengan kain putih dan membawanya pulang, lalu menyimpannya di kotak besi yang dikunci dengan doa. Malam-malam Ningrum kembali dipenuhi mimpi buruk. Sosok gendo muncul dalam wujud arwah, bukan untuk menyerang, tapi meratap. "Aku tidak sendirian, aku bukan yang terkuat, kau akan tahu nanti," suaranya menggema seperti nyanyian duka dari perut bumi. Ningrum mulai sadar, gendo hanyalah permukaan dari akar kejahatan yang jauh lebih dalam. Warga mulai resah. Beberapa dagangan membusuk tiba-tiba, air sumur berubah keruh, dan ayam-ayam mati tanpa luka. Ningrum tahu ini bukan kebetulan. Ada yang sedang mencemari keseimbangan alam. Dan semua itu bermula dari kekuatan yang perlahan bangkit di bawah tanah. Rengkah gunung bukan sekadar ilmu warisan, tapi juga kunci untuk menjaga pintu dunia dari kekuatan gelap yang sedang mencari jalan keluar. Dalam hening, Ningrum menemui ibunya. "Aku harus pergi ke hutan sebelah timur. Di sana aku akan mencari jawabannya." Sang ibu menggenggam tangan putrinya erat, namun hanya mengangguk. "Kau tak lagi hanya melindungi pasar, Ningrum, tapi seluruh bumi yang hidup dari nafas para leluhur." Dengan membawa tongkat kayu pemberian nenek dan sebungkus bunga 7 rupa, Ningrum melangkah ke arah timur. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah enggan melepasnya. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya mundur. Di balik rimbunnya hutan dan kabut tebal yang menggantung, sebuah rahasia tua menantinya, dan mungkin, musuh yang lebih mengerikan dari gendo. Malam mulai turun saat Ningrum tiba di batas hutan. Angin berdesir membawa aroma kemenyan dan darah. Dalam bayangan gelap pepohonan, 2 mata merah menyala menyambut kedatangannya. Akhirnya, pewaris rengkah gunung datang juga, bisik suara berat dari kegelapan. Dan perang yang sesungguhnya pun dimulai. Kegelapan malam di hutan timur semakin pekat, hanya diterangi rembulan yang menembus celah-celah dedaunan. Ningrum berdiri tegap, tangan menggenggam erat tongkat kayu warisan neneknya. Di depan matanya, 2 sosok bermata merah itu perlahan melangkah keluar dari bayang-bayang, sosok yang jauh lebih mengerikan daripada Gendo Macan. Mereka adalah murid-murid bayangan gelap, penjaga rahasia gelap yang telah lama terkubur di bawah tanah Sukabumi. Satu dari mereka bersuara dengan nada dingin, "Kami datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Gendo hanyalah pion bodoh yang kau kalahkan. Kini waktunya kau bertemu dengan penguasa sebenarnya." Ningrum merasakan getaran ajian rengkah gunung menjalar ke seluruh tubuhnya, menyiapkan diri untuk pertarungan yang tak hanya soal nyawa, tapi juga harga diri leluhur. Serangan pertama datang. Seperti badai, bayangan-bayangan itu bergerak lincah, menghindari setiap pukulan tongkat Ningrum dan membalas dengan ilmu hitam yang meremukkan tanah di sekeliling mereka. Namun, Ningrum tetap fokus. Ia memanggil kekuatan gunung, tanah bergetar dan menumbuhkan akar-akar kuat yang melilit kaki musuh, memperlambat gerakan mereka. Di tengah pertarungan sengit, Ningrum mengingat kata-kata neneknya, kekuatan terbesar bukan dari menghancurkan, tapi dari menjaga keseimbangan. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu menyalurkan energi rengkah gunung ke tanah. Dari bawah, muncullah sinar hijau bercahaya yang mengalir melewati akar dan batu, menyembuhkan dan menguatkan bukan hanya dirinya, tapi juga tanah yang terluka. Musuh-musuhnya terkejut dan mulai kehilangan keseimbangan. Namun mereka tidak menyerah. Dalam serangan terakhir, salah satu murid bayangan mengayunkan pedang gelapnya dengan kekuatan penuh. Ningrum membalas dengan sapuan tongkat kayu yang terisi energi murni, bertemu dalam benturan dahsyat yang memancarkan kilatan cahaya dan suara gemuruh. Ketika debu mengendap, Ningrum berdiri tegak, nafasnya berat namun matanya bersinar penuh tekad. Dua musuh itu kini tergeletak di tanah, tak berdaya. "Ini bukan hanya kemenangan," katanya lirih, "ini janji untuk menjaga tanah dan rakyatnya, agar tak pernah lagi dilukai oleh kegelapan." Sinar rembulan kini memancar lebih terang, menerangi wajah Ningrum yang penuh luka namun tak terkalahkan. Ia tahu perjalanannya belum usai,
masih banyak tantangan di depan. Namun malam itu, di ujung hutan Sukabumi, gadis cantik dengan ilmu rengkah gunung itu telah membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian dan cinta kepada tanah kelahiran. Pasar di Sukabumi kembali hidup, dan Ningrum berdiri di sana, bukan sekadar sebagai gadis penjual sayur, tapi sebagai penjaga sejati yang diwariskan oleh leluhur. Sebuah legenda baru telah lahir, dan namanya akan selalu diingat sebagai pelindung rengkah gunung yang tak tergoyahkan.